Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, dan selamat malam. Kembali lagi di Sigma Podcast Iya, betul bersama sekali. Bersama saya Amor Lengkuano. Ya, salam dengan kenal partner juga ya. saya. Kak Amor, ini Betul. pertemuan kita yang kedua kali ya. Kedua kali. Yang panggil Ica Iya, saja Kak ini. Ica saja ya. Oke, ini mengenai UMKM ya. Ada produk-produknya di depan kita ya Kak Amor ya. Iya, betul. Ada beberapa usaha dari Lisa ya, Aulia Food, ya. itu Aulia Food. Aulia Food ini sejak kapan ya itu mulai dirintis? Ini masih 2022. Oh iya. Kalau 2027 berarti 2007. iya, 2007. Ya Aulia ya ya. Food itu mulai Ya. Aulia Food. Aulia Food. Oh, kalau Kak Ica yang Frenzy Food Iya. biasa terbentar. Soalnya ada 3 terong tamu tuh, jadi agak susah. Itu lagi. Ini Oke, kemudian next. Kak Budi ya, Kak Iya. Budi SMA Iya. sudah mulai Iya, usaha sudah luar mulai biasa. luar biasa. Semangat Pengusaha muda. semangatnya. Itu umur berapa ya kalau kelas 2 SMA ya? Yang paling 17 tahun ya mungkin. 17 tahun. Sekarang? Umur berapa? 25. 25. Umur 25. Gitu ay, ibu dosen mulai. Promo lagi, bro. Promo matematika. Ya, kalau boleh tahu jenis usahanya apa, terus Kalau- nama usahanya. Ini yang langsung masak abonnya Iya, atau iya, gimana? iya, saya sendiri. Oh, Saya luar secara biasa. pribadi. Jadi jangkauan Di kita mana itu? Di mana? di Alamat- alamatnya itu pas di Kecamatan Pagimana, Pagi tempat produksi kita itu di Desa Lambangan. mana? Alur produksinya itu pembuatannya kita ada apa langganan kita yang sudah kita siapkan kan. Jadi Langganan ya? Iya, ada langganan yang sudah kita Sekarang siapkan. mau lagi berlangganan. Oh iya iya Yang tiba-tiba Iya, iya. kita butuh ikan Iya, iya. dengan produksi yang banyak misalnya kan. Betul. Iya, iya. Terus ikannya sudah tidak mau itu pelanggan-pelanggannya Iya, kan. betul, customernya. Bisa Nah, tapi sebentar kita pertanyaan cari, next tapi lagi. masih ada lagi Masih Kak ada Ica satu. ya. siap. Masih ada satu. Oke. Oke, next. Kita ke Halo Kak narasumber yang Ica, berikutnya. Kak Ica Ali. Terima kasih. lahir. Kak Ica ya. dari Kak lahir Ica. dari lahir. Oh, luar biasa. Oke, mungkin bisa dibantu jelaskan jenis usaha sejarah. Tahun berdiri, sejarah pertama berdiri. Wah, luar biasa. Kalau Amor sendiri itu tahun berapa ya lahir? Oh, lain itu lain. Beda ya, beda. Lanjut ke Oke, narasumber. oke. Ya, betul ya. Tapi karena ada apa? Mantap. Harus begitu ya, harus ada Betul. kemajuan. Iya. Ya. Saya mendiri baru tahun 2000 nasional. Yang mana ya? Pokoknya yang paling Next. bagus kayaknya. Nanti kita coba ini satu-satu. Selesai Iya. dulu. Saya memproduksi jajanan-jajanan tradisional. Jadi memang produk saya itu memang merupakan produk-produk tradisional. Jadi saya memang ingin mengangkat kearifan lokal yang menjadi keunggulan produk saya. Luar biasa. Karena memang saya berpikir kuliner kita ini tidak kalah kalau mau diperlombahkan sampai ke nasional dan insya Allah ke internasional nanti. Insya Allah, Amin. amin. Mendengar itu penonton ya. Penontonnya di depan, penontonnya secara online. Iya. Oh ini Kak Danti, kita jangan lupa juga sapa-sapa teman-teman yang Sigma Podcast mungkin yang lagi Iya, nonton malam hari ini. boleh. Jangan lupa langsung pantengin Nonton di ya. live Streaming Iya, live streaming di Sigma Podcast ya. Iya. Kalau live streaming jangan lupa komen-komen, siapa tahu kita ada kuis kasih cicipi ini ya. Dorong dikasih Usaha kuis, ya. dorong yang cicipi. Iya, Begitu boleh maksudnya. juga. Oke. Ini ya. Selanjutnya kita ke prosesnya untuk Iya. Kak Lis. Kak Lis selama ini kan sudah lama dari tahun 2007 mulai ya. merintis. Itu ada tidak kendala-kendala atau orang-orang di sekitar Kak Lis yang mungkin usahanya tidak bagus atau menjelek-jelekkan seperti itu, ada tidak ya? Ya alhamdulillah selama ini tidak ada, dan kebetulan memang saya merintisnya kan memang dari awal ya, dari pertama itu memang itu. Jadi untuk yang menjelek-jelekan itu tidak ada, karena saya yakin produk saya juga bagus, siap bersaing juga, jadi tidak ada masalah. Kalau tetangga-tetangga begitu kan ada biasa begitu orang Ya. yang toksik atau iri-iri sedikit Oh, begitu kan? Kalau Kan yang biasa
maksudnya pengalaman seperti itu kan mungkin Iya. ada kalau mau mulai Iya. merintis kita Iya. kan, kenapa jualan ini, kenapa jualan itu, Iya. kan begitu kan? Atau mungkin ada yang Iya, bilang, "Ih, kalau kenapa begini jualan ini?" cuma habis uang kan, Iya. seperti itu. Kalau saya kan kebetulan waktu pertama merintis Aulia Food ini saya pernah karena plastik masih pakai plastik gula. Nah, saya pernah minta tolong sama teman waktu itu supaya bantu saya gitu kan. Tapi ndak dibantu, saya sempat bertamu minta bantuan gitu. Dari situ saya punya dendam. Dendam. Iya, dendam Dendam positif jadi loh. motivasi. Saya dendam tapi untuk bermotivasi. Ah, luar biasa. Jadi saya bilang insya Allah nanti kalau saya sudah berhasil, saya tidak pilih-pilih siapapun yang mau ke Aulia Food, Iya, monggo betul silakan. sekali. Bahkan sampai saat ini saya juga biasa jadi instruktur. Oh, begitu. Bahkan ini juga murid saya dua-duanya luar ini. biasa yang Kak sudah Alis. universal Jadi ya, kali dan saya sama- mau belajar juga dari Kak Alis ya. Iya. Kak Amar, Jadi, siapa tahu? Boleh sekali. Boleh. Iya. Entrepreneur. Jadi saya termotivasi dengan semua apa yang kira-kira itu menghalangi saya justru jadi motivasi bagi saya betul seperti betul itu. sekali. Kadang Iya. seperti orang seperti itu kan ada ya. Itu akhirnya kita jadi motivasi untuk membangun usaha kita lebih bagus lagi, untuk memperlihatkan oh saya bisa seperti itu kan Kak Lis Malah ya. itu biasa menjadi semangat. Semangat begitu. Biar usahanya lebih baik lagi. Betul. Dan kebetulan juga waktu ini sekarang kan mulai ada UKM baru ya. Waktu pertama kali itu produk terbanyak yang bikin capek dinas kesehatan itu sudah menandatangani izin-izin dari produk-produk Aulia Food waktu itu sampai 35 jenis. Oh, gitu. Dan sekarang ini untuk yang izin-izin usahanya halal ini 20 varian kemarin, terus masih ada lagi 20 varian 20 ya? varian untuk Luar biasa. halal itu. Terus nanti ada lagi menyusul yang aneka abon karena kebetulan Aulia Food memang produknya beraneka ragam. Beraneka ragam. Ya iya. Berarti upgrade terus. Iya. Ada terus Iya. tambahan ya Iya. rasa mungkin. Just- Mungkin ini ada pertanyaan juga kan biasa kalau masuk ke contohnya kayak ke boleh sebut golden Iya. atau apa Iya. itu dia harus punya surat izin itu bagaimana caranya? Mungkin prosesnya prosesnya. melalui Prosesnya. itu. Iya. Jadi Aulia Food ini tidak semudah kayak sekarang yang mungkin yang pencinta Aulia Food mungkin lihat seperti sekarang. Waktu merintis itu, saya datang ke toko itu ulang-ulang kali ditolak loh. Iya. Betul. Cuma Pertama saya kali toko ini di mana? saya tidak perlu sebut ya. Oke. Yang jelas semua Tidak bisa Pertama sebut. kali yang ditaruh Aulia Food, bukan yang menolaknya. Iya. Begitu. Iya. Oke, yang menerima pertama Aulia Food. Aulia Food. Golden Hill. Oh, Golden Golden Hill, Hill. luar biasa. Golden Kasih tepuk Hill, tangan, iya. Golden Nanti Hill. jangan lupa beli Aulia Food di Golden Golden Hill. dan yang lain-lain. Iya. Jadi waktu itu biar saya berapa kali ditolak, tapi saya selalu semangat. Jadi mungkin ini motivasi buat mungkin ada yang pemula. Iya, Jadi betul. jangan patah semangat. Iya. Ditolak 1 kali 2 kali terus, dihina pun tidak peduli saya. Luar Terus biasa. akhirnya 1 kali waktu saya justru ditantang loh sama toko. Ibu Aulia ini habis, jangan lambat produksi ya. Saya bilang ini kan terbalik lah. Iya. Dulu saya ditolak, sekarang saya ditantang. Iya. Jangan sampai kosong loh Ibu Aulia gitu. Iya. Berarti itu Ibu Aulia terbukti Banyak ya. bahwa produknya Ibu Aulia memang luar Iya. biasa bagus, cita Iya. rasanya juga bagus, Pertama banyak peminat. kali untuk Aulia Food ya, modalnya itu apa, modal sendiri atau ada yang bantu dari pihak keluarga atau ada dari mana ya dinas-dinas terkait, Iya, yang betul. seperti itu kan? Iya. Kalau modal Aulia Food ini modal mengerikan loh pemirsa. Mengirikan itu bikin takut Karena- kan? Iya. Masih sok. Karena Aulia Food itu, saya itu datang di Luwuk itu cuma tas pakaian sama anak 3. Oh begitu. Oh, dari Iya, dari Jawa. Kak? Oh, dari Jawa. Dari Jawa. Gitu Iya. ya. Jadi modal awal Aulia Food itu adalah rentenir. Oh begitu. Jangan nangis ya. Tidak apa-apa. Iya. Supaya kita tahu kan Iya. prosesnya seperti apa, jatuh bangunnya Kak Jadi, Ulis di Aulia iya. Food seperti apa. Jadi kan? dari rentenir itu sekarang saya ditantang mau 500 juta pun Bang siap. Luar Oke. biasa. Iya. Dan saya itu tidak bisa ketemu sama orang Bang. Hai Ibu Aulia. Oh pasti ada Oh maunya nih. begitu, Gitu kan. baik. Itu ya, jadi sejarahnya Untuk Ibu Aulia. Food. Iya. Kalau usahanya Kak Budi Oke, sendiri kita gimana? langsung. Kalau untuk saya ada 2 proses yang mengerikan. yang saya lewati. Kalau dulu saya proses awal itu dari kelas 2 SMA itu punya banyak
banyak tantangan, rintangan, gangguan yang saya hadapi. Begitu. Iya. Tapi tidak sampai gila. Rintangan Tidak. dan Tidak. Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat, alhamdulillah. Masih tetap berjuang semangat. Iya. Kalau so gila berarti sampai sekarang so tidak ada. So tidak ada anu mami betul. Iya. Oke, luar biasa. Boleh diceritakan sedikit proses merintisnya, modalnya Iya. bagaimana? Kalau dulu saya awal prosesnya itu modalnya saya waktu itu saya masih pikir-pikir untuk kedepannya saya seperti apa, dan saya juga secara pribadi juga melihat keadaan juga kedua orang tua saya itu berekonomi lemah. Oke. Jadi saya berpikir panjang untuk ke depan bahwa saya mesti harus ada kegiatan yang harus saya buat untuk kesampingan untuk Iya. membantu juga kedua orang tua saya. Itu lalu kan mulai dirintis kan masih SMA ya. Iya. Ya Kak Amor ya. Iya. Terus gimana tanggapannya itu? Mungkin selain tanggapan modal yang didapat mungkin kan Iya, kita SMA kan ini kita cerita. SMA, Iya. Itu Kan modalnya kita dari mana? kadang-kadang masih minta sama Iya. orang Iya, tua iya, ya, iya, seperti iya, itu iya, ya. iya, iya, tentu Kuliah itu, saja iya. kita masih minta Iya, kadang. pasti ya tentu. Curhat. Oh, curhat. Oke, next. Langsung. Lanjut lagi bagaimana? Kak Kalau saya Budi? awalnya itu untuk modalnya itu saya masih minta ke orang tua saya Oke. bermodalkan 150.000 rupiah. Oh gitu. Pada saat itu saya memulai prosesnya. Ah. Alhamdulillah hingga saat ini di 2022 Iya. saya terus menjalankan prosesnya sampai 2022 ini. Alhamdulillah hingga saat ini saya sudah bermodalkan sekitar 4 juta rupiah. Oh begitu, Iya, per bulan. per bulan. Per bulan. Oke, luar alhamdulillah. biasa. Biasa dengan seorang anak muda Iya, ya. betul. Harus kita juga motivasi Kak Amor. Iya. Siapa tahu kita mau belajar, Betul ada sekali. instruktur kita. Ada di sini. Kak Lis di Mumpung sini. ada kita harus Nanti banyak Kak Lis minta belajar. nomor ya. Betul. Kak Lis ajar dulu usaha gitu kan. Iya. Itu kalau Iya. boleh tahu Kak Budi panggilnya ya, boleh. Iya. Itu produk pertama, perdananya mungkin apa yang dibuat, terus masuknya pertama di mana pasarannya begitu. Awalnya itu saya produksinya itu stick keju. Mohon maaf produknya saya tidak bawa. Oh, oke. Pada saat Pertama kali ya, iya, stick iya, keju. stick keju. Stick Ya, keju itu rasanya ikan. Kan tadi awal mulanya ikan Iya kan? iya. Ada begitu? Iya. Oke. Oke, lanjut Kak Budi. Dan alhamdulillah itu pada saat itu saya baru juga diterima seperti apa yang disampaikan ibu senior saya ini. Iya. Ya, itu saya begitu lama juga saya memasukkan produk saya di toko Golden Hill. Banyak Oh, Golden tantangan Hill. yang Oh, saya gitu. dapat. Berarti dari ini ya, dari pagi mana ya? Iya. Dari pagi mana? Oke, kita next ke Oke. narasumber yang Yang cantik satu selanjutnya yang ini ya. cantik di sebelah saya. Iya, Kak Ica Oke, gimana? sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, boleh mungkin diceritakan modalnya, merintisnya, Prosesnya, prosesnya. bagaimana jatuh bangunnya seperti jatuh bangun aku Itu judul nyanyi lagu. sudah. Oke. Oke, Kak Ica silakan. Iya, sebenarnya kalau saya mau berbicara proses ini karena disebabkan oleh Jangan menangis, jangan Gabut. menangis. Oh, gabut. gabut. Oke. Jadi karena waktu itu saya nikah muda, Asik. pengantin baru. Pengantin Oh, baru. begitu. Nah, pengantin baru baru melahirkan kalau tidak salah itu. Baru melahirkan, jadi berhenti kerja karena mau Sebelumnya fokus kerja di mana? Hmm, Kak di Ica. sebut PT brand. Kurnia. Oke, Oh, gitu. asik. Iya. Next. Jadi karena berhenti kerja harus urus anak, tapi kayak saya rasa gabut juga ini tidak ada yang dibikin Iya, karena mungkin betul. so biasa kerja kan. Jadi saya bilang apa yang saya mau bikin ini ya? Tapi saya juga belum tahu, belum kenal apa itu UMKM, Iya. bagaimana mau berusaha. Iya. Pokoknya berwirausaha itu belum ada di kepalanya saya. Jadi karena kebetulan saya kan suka, produk saya ini sebenarnya adalah makanan cemilan kesukaan saya. Jadi saya kan begitu. suka kue-kue kampung begitu kan. Saya suka, tapi kan dulu kan teksturnya ini keras. Iya. Kukis kelapa ini Kukis kelapa. keras terus dilipat. Kalau dulu itu. Nah, itu ditoples, tidak bisa dikemas begini kan.
Iya. karena Oke. dia besar, jadi keras lagi. Tapi saya bilang ini kalau saya mau jadikan usaha ini, bagaimana orang mau kemas, bagaimana, pokoknya saya bilang saya harus modernkan di barang. Iya. Ya. Harus modernkan di barang supaya laku di pasar Betul. nasional dan Nasional dan pokoknya go internasional. Amin. amin pasar modern. Pasar Iya, modern. betul-betul. Oke. Jadi jadi Ah. saya taruh barang ini, saya agak-agak balik. Bagaimana? Oh, kayaknya saya harus kasih dari bentuknya saya sudah rubah kecil. Terus saya kebetulan betul tadi yang dikatakan oleh senior saya, ini Iya. instruktur saya. Jadi saya berapa kali bertanya-tanya itu tentang kenapa sampai produk ini keras begini. Iya. Jadi oleh beliau alhamdulillah sangat-sangat mengayomi DP adik-adik senior, junior. Junior. Jadi memang Sangka palet. jadi Cak mungkin pakai ini, bahannya tambahkan ini. Oh, oke. Alhamdulillah Alhamdulillah. berhasil. Berhasil ya. Terus itu belum selesai. Masih ada lagi kan kelapa. Iya. Jadi mudah tengi. Ya, pernah Karena tidak ada yang disuruh coba ya, misalnya suami, Tetangga begitu Teman-teman suruh biasa coba. kan orang terdekat. Heeh. Iya. Gimana begitu? Ada komen-komentarnya tidak? Nah, justru Atau itu pengalamannya? saat pertama kali tester itu langsung semuanya enak. Enak. Mantap. Langsung positif ya. Iya. Berarti tambah semangat. Iya, betul-betul. Cuma DP tengi ini. Nah, alhamdulillah kemarin saya juga mau berterima kasih kepada Dinas Koperasi Kabupaten Banggai sudah mengikutkan kita dalam pelatihan-pelatihan guna untuk mengembangkan produk produksi. Iya, Jadi betul. saya diikutkan dalam pelatihan kelapa dan alhamdulillah saya ketemu langsung dengan instruktur kelapa saya. Jadi saya itu jadi memang instruktur besar saya dalam memproduksi cookies kelapa ini. Cookies Jadi kelapa. memang Iya, betul. beliaulah yang langsung nelpon, Cak mungkin ini harus prosesnya dibuat seperti ini dan alhamdulillah sudah bertahan lama. Oke, berarti perdana produknya itu cookies kelapa. Iya, cookies kelapa. Nah, kemudian Modalnya mungkin Iya, merintis. modalnya bagaimana? boleh prosesnya dulu. Prosesnya boleh. boleh, silahkan. Boleh, Waktu dan tempat kita persilahkan. Jadi terus kemudian prosesnya ini untuk jatuh bangunnya ini memang berkali-kali ya, tapi DP berkali-kali tak usah dicerita. Iya. Satu-satu. Kalau berkali-kali berarti lama Berarti tuh. lama. Pulang pagi. Tengah malam. Kebetulan karena keluarga dari suami saya ini memang hampir rata-rata adalah pelaku usaha Kuliner. semua, Iya. pelaku baik. UMKM. Oh, gitu. Dan memang sudah senior, bahkan memang yang sudah sampai go nasional bahkan internasional. Wih, luar biasa. mantap. Ya, jadi saya sebut saja karena Oke, boleh. dia yang waktu itu saya sempat berpayung di bawah memang Naungan naungan Iya. UMKM beliau, Ibu Hadijah Puce, Cita Rasa Pagi Mana. Mana ya? Mungkin ke Ibu Adija. Jadi Adija. Kerja puce. Jadi memang saya itu dibina langsung oleh beliau dan memang dia itu, makanya saya bilang saya ini adalah UKM paling muda, Paling muda. Iya. tapi cepat prosesnya naik ke atas. Wih, Luar biasa. luar Yang biasa. pertama, saya jual dulu diri saya. Oke, Iya, apa jadi ini apa maksudnya? jual ya? Maksudnya apa ini? Ya, Maksudnya bagaimana ini, Bu Ica? Oke, saya jual manfaat saya sebagai pemuda. Ya, Oh, gitu. oke, baik. Jadi saya sebagai pemuda apa yang bisa saya kasih distribusikan untuk teman-teman UKM saya. UKM. Jadi mulai dari membantu padahal orang bilang ini cuma izin-izin yang gampang dianu, Iya, tapi kan iya. ada teman-teman saya ini memang sedikit manja-manja. Jadi memang makanya jangan ke sini loh, Cak. sedikit Ica. Ada jatuh bangun juga Iya. tidak mau ngurus surat izin seperti itu ya? Oh, kalau jatuh bangun sebenarnya tidak. Jadi sekarang ini kita memang bagus sekali ya, karena sudah dipermudah oleh pemerintah dalam pengurusan izin-izin. Jadi sudah dimudahkan karena memang sekarang paperless ya, tidak ada berkas lagi. Sudah melalui online semuanya. Jadi makanya saya bilang kalau anak-anak muda ini mungkin beruntung di era sekarang ini Iya. untuk menjadi pengusaha. Karena Beda semuanya dengan zamannya gampang. Alis ya. Makanya Karena ini pengusaha yang gaptek juga. makanya Iya, senior-senior jadi ini- saya Ada punya kelebihan, ada Ya. punya Iya, kekurangan jadi juga. saling Kelebihan. saling sharing. Mengisi ya, Iya, mengisi ya, iya. mengisi. Jadi senior-senior saya itu saya tawarkan diri saya, mau dibantu, asal sebentar kasih saya link.
Oh, Oh gitu. gitu, penjualan luar biasa. Berarti barter. Barter. Jadi itulah yang bikin saya jadi sejajar dengan orang. Kan dong Oke. teling, saya dapat saya banter. Saya dapat semua ya. Saya kasih, saya dapat. Oke, mungkin modal merintisnya. Iya. Nah, Modal jujur merintisnya saja. lagi. Modal merintis Jujur ini. saja. Oh lain. Judul lagu. Oke, Jadi next. waktu itu kan pengantin baru. Oh iya. Jadi modal usaha ini belum ada, begitu kan? Nah, terus saya juga masih nebeng sama mama tinggal. Masih nebeng sama mama tinggal. Jadi bagaimana? Jadi torong pe uang Pinjam mama. bulanan, tidak. Torong pe uang bulanan. Bulanan. Bulanan diselip-selip. Diselip, Baru. disisip. Jadi bangkal yang hari ini 1 kilo dulu. Besok Besok usahakan dijual jadi 2 kilo ya. Betul. Besok lagi jadi 3 kilo sampai banyak. Kemasannya sudah Sampai bagus banyak. seperti itu ya, atau belum ada? Mungkin Kalau saya proses. alhamdulillah tidak, karena itu tadi yang saya bilang, karena saya bernaung di Cita Rasa Pagiman, maksudnya UKM yang sudah senior. Jadi saya memang dibina langsung. Jadi mulai dari kemasan, pemasaran, izin-izin yang harus dilengkapi, Jadi lancar jadi semua ya? Jadi lancar. lurus ini Oh, jalan. iya. Lurus ini jalan. Ya, kalau boleh tahu ini mungkin prosesnya itu sampai dapat surat izin apa yang mungkin begini. Kita kan punya produk, terus kita mau pasarkan itu caranya bagaimana? Maksudnya dari kita bikin produk dulu, kemasannya, terus Iya. habis itu kita masuk minta surat izinnya itu bagaimana prosesnya sampai kita bisa masuk di misalkan contoh Golden. Iya. Ya, yang itu. Kalau sekarang kan harus ada dinas kesehatan datang dah, tidak ada? Ya, gimana? ada. Mungkin saya sedikit ya. Oke, Iya. langsung. Silakan. Jadi kalau pengalaman kemasan ini, justru saya juga punya kenangan yang menyakitkan. Dan tadi kayaknya Iya. menyakitkan terus ini. Bagi namanya juga mau merintis Betul, kan. Iya, betul sekali. betul. Ya, siap-siap. Tidak bisa instan. Jadi tetap ada sakitnya sedikit toh. Tapi justru itu yang tadi betul dibilangnya Tante Lis, itu dikatakan oleh Tante Lis bagus sekali memang. Justru itu yang bisa bikin orang termotivasi, karena memang dari sampai kemasan yang kurang ini saya tidak tahu kan. Iya. Nah, pas saya kasih ke dinas terkait yang yang berwenang untuk mengomentari itu, Betul. oh ini salah, seharusnya tidak boleh ini, karena pembohongan publik kan ini Gitu. begitu. Jadi saya bilang, oh jadi tahu kan. Jadi Iya. besok teman-teman, jadi kalau saya lihat, salah, saya so pernah itu ditogor. Karena pengalaman ya? pengalaman. Jadi memang yang pasti expired date itu harus ada. Terus izin edarnya atau PIRT betul tadi yang siapa? Danti. Kak Danti. Kakak cantik saja boleh. Boleh. Yang cantik ya? PIRT itu terkait izin edar supaya orang percaya bahwa orang punya ini sudah diperiksa memang oleh Dinkes dan higienis. Itu kalau keluar nomor berarti higienis, aman makan. Itu Aman. bagus. Kalau didapat tidak higienis berarti tidak keluar ya? Ya tidak betul. Jadi cepat-cepat dikasih bersih. Iya, betul. Tapi memang usaha-usaha ini memang higienis ya, Iya. karena sudah ada surat izinnya. Iya, ya. itu yang paling utama. Mungkin dari Apalagi kalau ada logo halal kan, Iya, seperti betul Kak Nis sekali, katakan iya. tadi kan. Betul. Kalau dari Kak Budi mungkin bisa ditambahkan prosesnya, mungkin dari setelah dapat surat izin, apalagi step-stepnya supaya bisa kita pasarkan lebih luas lagi begitu mungkin. Kalau dari saya sih, saya ke tempat produksi saja Tempat produksi. untuk lebih memudahkan kita apa. Sekarang di mana tempat produksinya? Tempat produksi saya itu di Desa Lambangan. Tidak, masih di rumah Iya, atau sudah ada? Iya, Oh, rumah gitu. produksi, masih rumah produksi. Si home industry. Iya, Iya. home industry. Jadi untuk memudahkan teman-teman, mungkin yang baru, teman-teman yang baru mau merintis Iya, usaha betul. bersama kami, kalau ingin izinnya ingin keluar seperti PIRT yang Iya. disampaikan Ibu Ica, Iya. itu alangkah baiknya ketika kita produksi di rumah itu harus salah satunya itu kebersihan dan kebersihan yang utama. Iya. Itu yang kita utamakan. Jadi terhindar dari hewan-hewan yang ada di sekitar. Oke, betul itu sekali. utama. Yang penting paling utama kebersihan. Iya. Gitu. Iya, Yes, betul. Iya. Mungkin dari saya Dari seperti ya. itu saja. Mungkin dari Aulia Food ada tambahan. Iya. Mungkin kalau kita masukkan ke Golden, mungkin kita pakai sampel dulu, Iya, atau begitu. berapa lama mungkin baru di calling lagi, baru bisa masukkan Prosesnya. ya. Kalau ke Golden itu yang jelas kita kasih sampel dulu. Terus nanti disuruh coba sekian bungkus dulu. Oke. Nah begitu bagus, sudah ditantang itu. Oh, oke. Silakan jangan putus. Oke, jangan putus. Tapi Oke. pernah tidak dalam prosesnya ini selama ini ya, Iya. dari Ibu Lies ya, Iya. ada tidak kendala misalnya
kan biasanya tidak selamanya kita punya modal yang cukup untuk Iya. misalnya ada customer ya. Ya, customer. Iya. Customer misalnya minta itu dengan yang banyak, tetapi kita tidak punya modal, tidak pengalaman Iya. seperti itu. Kalau waktu pemula sih ada, tapi Ada. kita tidak pemula udah nggak ada Tidak lagi ya, sudah masalah. ada, Alhamdulillah sudah ya. banyak yang Iya. cari seperti ibu bilang ya. Iya. Halo Ibu Lis. Tambah lagi. Tambah lagi. Oke, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman Sigma Podcast ini bahan bakunya mungkin apa yang Sudah berapa tadi digunakan. produknya untuk Untuk aneka keripik itu Iya. ada 20 varian. apa semua itu boleh disebutkan? Eh, Eh, aneka singkong itu dia sampai 5 rasa, Oh, 5 gitu. sampai 6 Singkong rasa. ya, singkong Iya. satu berarti ya. Singkong itu ubi. Bukan ubi Bukan jalan. ubi jalan. Mari kita belajar. Garing. Dari keripik singkong, keripik pisang. Ini pisang juga ini saya sampai Keripik mungkin singkong. hampir Ada tidak sini? Keripik Ada tadi. singkong. Tunggu. Oh, ada ini santalnya Aulia Food tadi banyak. Oke, Iya. sambil Iya. cerita-cerita, orang lihat-lihat. Silakan dibuka. Iya, siap. Iya, Oke. siap. Terus Keripik pisang, keripik singkong, terus ubi jalar, keladi, keripik tempe juga ada, terus amplang ikan tenggiri, kacang amplang, goyang, kacang goyang. iya, terus itu semua dengan satu bahan baku itu saya bisa sampai 5-6 varian. Kalau Satu yang hari itu satu ini, hari? Boleh saya angkat? Iya, silakan. Iya. Kita kasih lihat di ini. Ini apa ya? Ini sale tipis. Oh, ini sale cuma tipis. ada di Oh Aulia sale, Food. sale Sale tipis, tipis. pisang sale. Iya, Pisang pisang sale Iya. tipis. Kayaknya Sale mau pisang. Boleh dicoba ini. Boleh, Pak silakan. Semua boleh. Pisangnya Iya. Pak. Oke, nanti kita coba. Oke, next. Kak Lis ini ya, untuk bahan baku semua ini tidak semudah yang biasa kita dapatkan ya. Iya. Kalau untuk di Kabupaten Banggai, biasanya kan ada yang ubi Banggai seperti itu kan, Iya. yang untuk di Aulia Food ya, misalnya seperti itu. Iya. Itu bagaimana pertama kali mau memproses yang membawakan bahan-bahan tersebut kan Ibu Kak Lis bilang Iya. tadi, Ibu Kak, bahwa pertama kali dari Jawa kemarin Iya. itu ya, dengan 3 anak bagaimana mendapatkan bahan-bahan tersebut? Saya yang jelas waktu awal mulai itu saya turun lapangan. Jadi Lapangan. jadi semua bahan baku itu saya harus turun lapangan sendiri. Bawa anak ya? Ya, nggak apa- tapi begitu sudah berkembang semuanya tinggal ditelepon. Oh, gitu. Semuanya terima di rumah. Jadi Terima di bahan rumah. baku Aulia Food itu semua terima di rumah. Aulia Food itu tidak pernah kesana Jangan. nyari bahan baku, tidak pernah Oke. karena Karena semuanya Yang terima di pertama kali rumah. Sudah ada seperti link itu ya. Kalau pertama kali ya Yang harus memang harus jalan dulu. Iya, harus Oke. jalan. Pernah gagal tidak misalnya kayak pisang sale itu dia kan harus dia crunchy misalnya ada ciri khasnya begitu ya. Kalau pisang sale itu saya lama juga proses sampai sempurna itu sampai bertahun-tahun. Oh, begitu. tahun-tahun Cari ya? sempurnanya tepungnya itu. Gitu. Iya. Oke. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Iya. ya kita break dulu. Oke. Oke. Kita break dulu Kita sambil break dulu sambil kita coba-coba. diicip-icip Iya. produk Bawa Tidak susu juga sakit boleh. gigi ini saya sudah makan. Sakit gigi ya. Oke, jangan kemana-mana ya. Oke. Kita kembali lagi ya Kak Amor Iya, ya. tidak dirasa tadi break. Kita kembali lagi masih bersama narasumber kita yang Iya. ada malam hari ini. Pelaku-pelaku Sekali lagi orang UMKM ucapkan terima ya. kasih karena waktunya yang sangat sibuk tapi dipertemukan di sini di Sigma Iya, Podcast. podcast. Iya. Luar biasa. Oke, langsung Oke, saja. ya. Langsung ke Ke Pak Kak Budi. Budi. Kak Kak Budi, Budi ya. bahan bakunya. Kak Budi. Kak Budi Proses ini, dapatkan bahan baku. Untuk usahanya ya sudah berapa? Bahan baku maksudnya. Berapa jenis Jenis produk. jenis produknya? jenis produk yang saya miliki sampai hari ini dia ada 5 jenis produk. Apa saja itu? Itu yang pertama ada keripik pisang lawe, ada stik keju, ada juga apa tadi? Ada juga keripik ada juga ada keripik singkong, ada keripik bete, sama ada semprong. Semprong. Iya. Semprong yang mana ya? Semprong itu bukan yang ini yang dulu kalau di lampu itu. Iya. Masih dapat ya samanya Kak Amor. Tua sekali. Ngomong Pak ya. Kalau Kak Budi sendiri untuk bahan bakunya ya, kan kalau di Pagi Mana itu ada lengkap tidak untuk mendapatkan bahan baku tersebut?
Alhamdulillah untuk saat ini awalnya juga sampai saat ini alhamdulillah kita untuk mendapatkan bahan baku untuk di Daerah bagaimana? di daerah bagaimana boleh dikatakan apa Agak gampang atau susah-susah gampang? gampang dijangkau. Gampang dijangkau. Oke, kita next langsung. Tapi, mungkin anu mungkin tidak ada ya? pertanyaannya lagi. Kalau untuk di bahan bakunya ya, di bahan bakunya biasanya kan kalau pisang lowe itu kan, itu sampai di mana mencarinya? Apakah sampai di Bunta, mereka datang kirim, atau hanya khusus di Pagimana saja misalnya? Kalau untuk pisang lawe itu di daerah kita itu sudah banyak sudah sekali banyak. Sudah banyak. di desa-desa, Oh, di gitu. desa-desa Jadi langsung tetangga. antar ya? Iya, ada yang langsung antar. Samping rumah ada, oh ya. Kalau di rumah ada Mau lihat peternak dulu. sendiri. Kalau so ada buah berarti gas. Boleh. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Ica ya. Oke, Ica sendiri untuk bahan Proses bakunya ya, bahan mendapatkan bakunya. bahan Ini baku. kan untuk Frezy Food ya, sudah beberapa jenis ya. Itu bahan bakunya bagaimana? Nah, karena saya kebetulan baru 2 produk yang saya produksi, ya ini cookies kelapa sama jahe. Jadi kalau saya punya memang ini jujur saja untuk mendapatkan bahan bakunya ini memang susah-susah gampang ya, karena yang pertama kan saya tinggalnya di daerah perkotaan ya, ini sudah Maas kan sudah termasuk kota ya. Iya. Betul, karena masuk dulu kan. Iya. Kalau kita di BTN Miss Pratama berarti belum. Tapi masih luwuk toh. Tapi kalau mau ke Luwuk berarti harus ke kota. Kita iya, bilang. betul. Turun ke kota dulu. Jadi memang karena tinggal di daerah kota, jadi bahan-bahan baku seperti itu agak susah ya kita untuk dapat langsung ke petaninya. Oh begitu. Jadi memang saya beli bahannya itu memang masih di pasar tradisional. Makanya harga produk kita itu mengikut. Kalau harga pasar lagi naik ya harus naik. Ikut. Oh, naik juga. Betul. Karena memang Begitu saya ya? dapat harga tangan kedua. Karena bukan dari petaninya langsung kan. gitu. Nah, apalagi saya kan pakai kelapa parut ya. Jadi kelapa parut ini kan kalau di pasar tradisional kita itu kan sudah mudah, Kak. Maksudnya mudah ini tidak lagi kalau dulu kan cukur dulu. Sekarang kan Kalau bisa sekarang kan di- sudah ada mesinnya. Jadi biar bayar di gitu. rumah dibeli Ya. pakai sendiri Oh, boleh. Ya. Terus kalau untuk yang bahan bakunya itu sendiri ya, kelapa itu kan biasanya ada pemilihannya ya, apakah dia kelapa muda, kelapa tua, iya, atau iya, iya. setengah muda. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi karena supaya itu tadi, supaya saya adonan ini tidak keras, DP hasil harus pakai kelapa mengkal. Karena saya punya itu kan diadon sekalian dengan kelapa parut itu tadi. Jadi memang harus dikeluarkan dulu kulit arinya. Jadi kan kalau yang tua agak susah iya, kupas betul. kulit arinya kan. Jadi makanya harus yang mengkal. Terus biar rasanya itu lebih gurih, lebih terasa. Santai. Oke, itu berkait dengan bahan baku. Kalau Iya. produk unggulan dari Dua ini ya, Ya, dari dari dua apa namanya? Cookies kelapa. Cookies kelapa sama ini apa? Saraba. Saraba itu biasa enak banyak sekali peminatnya, malam-malam ya. customer yang Eh, suka. Itu Nah. yang mana yang lebih suka? Apakah di cookies kelapa atau di saraba? Kalau berbicara produk unggulan ini kayaknya dua-dua saya unggulkan. Oke. Karena yang pertama cookies kelapa ini sendiri kan produk pertama saya. Oke. Terus saraba ini kan memang baru. Iya. Tapi dua-duanya ini kalau sekarang ini saya geluti malah bagus di sarabanya. Oh, begitu. Tapi Saraba, tetap iya. cookies kelapa juga ada peminatnya. Cuman sejauh ini saraba yang Saraba lebih lebih banyak banyak peminat. peminatnya. Cuma saya tidak mau bilang sampai cookies kelapa teh produk unggulan. tetap jadi produk unggulan karena itu dari merintis pertama ya. Iya, betul, Kak Ica ya. betul. Kalau Kak Budi sendiri dari beberapa varian ya, beberapa varian yang telah dirintis ya Kak Budi selama ini. Apa? 50 luar biasa. Mungkin produk unggulannya. Kak Iya, Budi. kalau untuk itu apa ya? Untuk produk unggulan ada dua, ada yang saya unggulkan di sini, tapi Iya. yang satunya saya tidak dapat bawa. Oh, oke. Bisa saya ambil Oh, boleh, produk silakan. produk unggulan saya? Nanti kalau habis diambil disimpan ulang Oke, supaya siap. saya bawa pulang boleh. Bisa Pak, bisa. Oke, Bisa. baik. Oh, izin. Izinnya? Keunggulan
produk unggulan saya ini yang saya ambil tadi, pisang lawe coklat yang alhamdulillah pasarannya yang hingga saat ini saya terus buat untuk orderan orang yang diminati. Dan ini bisa juga didapatkan di Total Mart, tersedia, ada juga di Golden Hill, ada juga di toko-toko modern yang ada di Kota Lux tersedia. Untuk kelima ya tadi produknya Kak Budi ya. Kalau kelima itu ada tidak yang selama sebulan tidak pernah diproduksi seperti itu? Iya. Ada juga dari kelima produk itu salah satunya itu ada tadi yang saya sebut semprong, itu kesukaan saya itu. Itu kalau saya pribadi itu yang kurang diminati sih. Semprong ya. Lebarannya Iya, nanti diminati orang. Oh iya betul. Sebenarnya hari-hari besar banyak, seperti lebaran ya. Betul. Ada tidak pengembangan daripada produk-produk dari ini Kak Budi sendiri? Untuk pengembangannya ini ke depan sampai sekarang kan lalu misalnya tidak taruh coklat misalnya, masih pakai gula saja kan, seperti itu. Berinovasi. Kalau inovasi saya ke depan, saya ingin mengganti kemasan saya. Sebenarnya kalau di pasaran saya di sini, kalau kemasannya seperti ini, alhamdulillah hingga saat ini juga masih diminati juga orang. Cuma ada kadangkala ada masukan, tetap saya terus berpikir jernih terus, supaya saya bisa ada kemasan standing pot plastik yang apa istilahnya itu, yang namanya saya lupa namanya itu. Apa itu? Full printing. Saya lupa namanya itu. Full printing. Oh, baik. Seperti Jadi itu yang merupakan produk unggulan. Iya, produk unggulan saya. Mungkin kita ke Ibu Aulia Food. Mungkin ada produk unggulannya mungkin apa? Kalau Aulia Food itu produk unggulan itu sambal balado. Oh, sambal balado. Yang sering ada lawan ya. Ada lawan. Saya berani loh. Saya sering kalau upload itu saya berani ikut apa namanya itu biasa saya bilang, misalnya kalau ada perlombaan begitu, Aulia Food itu siap. Siap ikut lomba. Keripik. Iya. Jadi sambal balado. Keripik sambal balado. Ini sambal balado. Oke, baik. Ini ya. Keripik sambal balado nanti kita Memang rasanya. Tapi kalau untuk produk Aulia Food ini kan banyak apa varian. Jadi masing-masing pelanggan itu punya yang aku suka yang ini. Jadi saya suka kalau lihat ini ya produknya Aulia Food, saya suka ini pisang manis. Karena saya suka. Iya, jadi mungkin tergantung selera. Tapi sejauh ini produk unggulannya itu yang tadi keripik sambal balado. Karena kebetulan itu yang tidak bisa ditiru. Makanya kalau ada yang mau tiru, saya berani ikut lomba bareng. Rahasia. Rahasia. Nanti dibagi. Ya, mungkin kita langsung ke ini. Kan biasa sudah berapa lama usahanya dirintis, terus omsetnya mungkin dapat dari awal-awal itu mungkin berapa omsetnya, terus sampai sekarang udah berapa gitu. Kalau untuk Aulia Food ya, Aulia Food itu dulu waktu dapat uang 400.000 itu kayaknya enak banget itu. Ya sekarang alhamdulillah gitu ya, sudah. Sekian. Kira-kira dari sekian banyak produksi ya, yang paling banyak omsetnya itu Satu toko. Bongkar rahasia. Paling banyak, setidaknya paling banyak ya, paling banyak dalam sebulan. 20. Satu toko saja. Tapi kalau 10 toko berarti di lu berapa toko kira-kira? Ada 5 toko. 5 toko. Berarti kalau disebut satu toko 10 juta, terus semua kaya 5. Mari kita menghitung. Oke, boleh. Boleh mungkin. Sebenarnya kalau Aulia Food ini kalau ditanya sering, saya tidak pernah buka berapa sih. Kadang orang itu pingin tanya Aulia Food berapa tagihan. Saya tidak pernah buka-buka karena kebetulan memang ya. Di bawah 50, di bawah 10. Padahal jelas spesial itu di sini. Aulia Food itu penjualan
tiap bulan itu 5.000 sampai 6.000 bungkus per bulan. Oke. Dengan rata-rata harga itu 12.000. 12.000. Karena Mari kita ada kali. Kali. iya. Oke. Oke, kalau untuk Kak Kalau Budi, Kak Budi sendiri, omsetnya berapa? Omsetnya. Awal-awal dapat berapa? ada pernah tidak untuk omset sendiri ya? Kadang-kadang dalam satu bulan misalnya pertama kali misalnya kan ya, Iya. pertama kali itu omsetnya biasanya tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan berapa modal kita yang kita keluarkan, kan seperti itu ada ya? Iya, Pernah iya. tidak? Kalau dari saya sih ada sih. Kadang kala Oke. ada namanya berusaha, ada jatuh bangunnya kan Oke. di situ. Biasa kalau kadang kala saya omsetnya itu Omset Di- perdana. Modalnya Pertama. berapa ya? iya Iya. modalnya Mm-mm. itu sudah saya sebutkan tadi Mm-mm. Iya. Sekitar sekitar saya sebutkan Heeh. 4 jutaan. 4 jutaan per bulan. Dengan, iya per bulan. Oke, alhamdulillah. Iya. Oke, Lan. Terus bisa di-sharing-sharing lagi. Iya. Dampaknya ini kan masih waktu itu merintis perdana untuk buka usaha itu kan masih SMA, masih pelajar. Iya. Mungkin sampai hari ini itu sudah sekitar berapa tahun buka usahanya, terus dampaknya untuk keluarga, orang tua atau mungkin saudara setelah dapatkan omset seperti yang Kak Budi tadi sebutkan. Intermezzo. Kita kembali lagi ya Oke. untuk bertanya-tanya pada Oke. bertanya-tanya kayak mau ujian saja ya. Oke, Kak Ica ya. Kak Ica kalau untuk yang UMKM yang Kak Ica geluti sekarang ya. Itu kan ada tidak dukungan dari pemerintah atau apapun seperti itu ya? Ya. Oke, itu memang pertanyaan yang bagus sekali dan dari tadi saya tunggu-tunggu. Jadi UMKM dan pemerintah ini memang adalah satu hal yang memang tidak bisa dipisahkan malahan kalau saya ya. Oke. Karena majunya UMKM biasanya tidak luput dari campur tangan pemerintah. Dukungan ya, Ya, dukungan. dukungan Oke. pemerintah. Apalagi kita ini UMKM itu sebenarnya ada beberapa dinas terkait yang memang menaungi kita. Jadi memang sotala lo kalau terong maju-maju. Oke. Iya, seperti yang tadi saya bilang, dinas koperasi melalui dinas tersebut kita dibantu dalam hal bantuan biasanya, promosi, terus program-program mereka yang terkait kemajuan UMKM itu sendiri dan pengembangan produk produksi kayak tadi saya bilang ya, seperti tadi yang saya bilang pelatihan iya yang sangat bermanfaat dan sangat berguna sekali. Dari pelatihan itu ada tidak yang pelatihan yang ini ya, yang membuat jadi motivasi sekali? Oh iya, Banyak, justru itu banyak sekali karena yang pertama kita juga pernah dilatih dalam hal penjualan melalui marketplace Iya. e-commerce. Terus itu supaya kita kan menuju UMKM naik kelas ya, supaya tidak gaptek juga teknologi. Nah, terus yang kedua itu kita juga dibina dalam hal pembuatan izin-izin secara mandiri. Terus yang ketiga tadi itu saya bilang pengembangan produk kita. Jadi yang tadi saya bagaimana kemudian produk saya yang masih tengik, kemudian saya dikenalkan dengan melalui pelatihan itu dengan instrukturnya langsung sehingga jadi tambah bagus lagi dan berkualitas produk-produk kita. Terus kemasan juga kita dibina dalam melalui pelatihan-pelatihan. Terus seperti dinas perindak juga ya, perdagangan juga itu sangat luar biasa sekali dalam membantu UMKM kita ini. Kalau di perdagangan kita dikatakan IKM ya, karena ya industri. Oke. Jadi itu dari dinas itu kita dibantu promosi. Jadi pameran-pameran sampai go nasional itu bahkan kalau bisa sampai internasional itu melalui dinas tersebut. Jadi bagus Oke. sekali. Nah, terus perizinan ya ada dinas-dinas terkait lainnya. Seperti itu, seperti PIRT juga berarti kita harus menghadap Dinkes ya. Iya. Dan memang mudah sekali. Siapa bilang memperoleh izin itu susah? Oke. Karena kita saja yang belum mencoba mungkin dan saya Iya. berani bilang itu sangat mudah. Jadi buat teman-teman di rumah itu mudah. Mudah caranya. sekali, Ah. iya. Kan Bagi biasa yang mungkin, pemula ya? yang pemula Iya, ini caranya mudah bagaimana. sekali. Iya. Kalau belum tahu pun atau saya sarankan jangan menerkah-nerkah. Oh, oke. Langsung ke Langsung. tempatnya Oke. bertanya. Seperti Oke, itu. Oke, kita terkait ke Lis ya. terkait dari jawaban dari Ibu Kak Ica. Oke. Iya. Itu ini mungkin sedikit
motivasi untuk apa sih? bagi pemula gitu ya. Jadi apakah usaha UMKM ini itu masing-masing dari Kak Budi sama Aulia Food, Tris Food juga itu apakah memang passion atau hanya aji mumpung mungkin atau begini atau mungkin yang dengar-dengar juga banyak bantuan dari pemerintah UMKM mungkin boleh dikata mungkin terlalu manja begitu. Apakah bisa berdiri sendiri atau memang harus ada bantuan dari pihak pemerintah gitu? Boleh mungkin salah satu bisa membantu. Iya, ini juga buat mungkin teman-teman pemula ya. Itu kalau Aulia Food itu tidak pernah berharap dengan bantuan pemerintah. Karena apabila kita berharap bantuan pemerintah, kapan kita bisa? Saya itu punya saya cerita. Silakan. Saya itu bikin proposal itu habis jutaan loh waktu tahun mungkin 2000-an. Terus sana sini masukin proposal. Saking bosannya saya pada saat mau ditinjau di rumah saya tutup pintu, datang petugasnya dari dinas, saya tutup itu maaf, Aulia Food tidak produksi. Iya. Tapi sesudah itu karena mungkin mereka Aulia Food tidak produksi tapi kok ada di toko-toko. Datang lagi dan begitu berapa tahun saya menderita tidak menerima bantuan, begitu saya terima bantuan alhamdulillah sampai pegang kunci rumah untuk rumah produksi. Terima dengan alat-alat langsung rumah produksinya. Terus saya bertubi-tubi dapat bantuan, bahkan bulan kemarin pun saya dapat banyak paket produksi alat. Luar biasa. Dan teman-teman juga banyak yang saya bantu karena siapapun yang dekat karena niat awal Aulia Food itu ingin membantu teman, maka saya itu siapa yang berjalan dengan saya begitu misalnya saya jalan dengan Budi, saya ketemu dengan dinas A, perkenalkan Pak ini Budi, ini Budi produksi ini. Nanti kesekian bulan berikutnya telepon Ibu Lis, mana yang dulu dikenalkan sama Ibu Lis, yang Ibu Lis kenalkan ini ada satu mobil loh bantuan pick up bantuan untuk temannya Ibu Lis yang Ibu Lis perkenalkan. Iya, jadi seperti itu. Bahkan ada juga teman-teman yang mungkin tidak mengira kok bisa Aulia Food bisa bantu. Bahkan ada mungkin dari kamu bisa dapat bantuan itu sih dari mana? Terus itu. Sorry, maaf saya potong lagi. Terkait dengan jawabannya Ibu Lis ya. Kan mungkin dari teman-teman UMKM yang lain, apakah mereka hanya karena ada bantuan dari dinas baru mereka ini? Itu mungkin siapa yang bisa jawab terserah mungkin kalau itu ingin bantuan itu tidak bisa jadi usahanya. Bisa jadi. Tapi mungkin dari teman-teman mungkin selama ini ada yang sebagian seperti itu. Kan kita tidak perlu sebut nama. Iya. Kayaknya dari UKM yang sekarang itu tidak ada seperti itu karena mereka memang betul-betul mau berarti kerja. Itu memang tidak ada yang mau coba-coba. Usaha tiap boleh coba-coba ya. Kalau coba-coba satu kali jatuh berhenti berarti. Tidak ada sekarang Aulia Food, tidak ada Anu Mami, tidak ada Fris Food, betul kan? Kita undang di Sigma Podcast. Untuk Kak Lis ya, selama ini kan yang paling lama ya merintis usaha ya dari ketiga ini. Apa tidak motivasi buat pemula yang baru mau merintis? Betul. Wejangannya motivasinya saya itu untuk yang bagi pemula itu yang jelas harus kerja keras. Yang kedua ibadah dengan ibadah. Iya. Kerja keras, ibadah, terus kejujuran itu yang utama. Terus jaga kualitas produksi. Jangan produksi kita memproduksi pakai bahan-bahan yang tidak halal seperti itu. Ini tidak halal di sini kan bukan tanda kutip ya. Tidak halal itu banyak loh. Karena ada produk-produk kayak vanili begitu. Makanya bagi pemula yang mulai produksi, kalau belanja perbiasakanlah belanja dengan yang sudah terdaftar halalnya. Demikian. Mungkin dari Kak Budi ada tambahan. Gimana motivasinya? Kalau wejangan untuk anak muda, anak milenial sekarang kalau orang bilang ya. Luar biasa Kak Budi ya. Mulai dari semenjak sekolah kan, siapa tahu ada orang dari SMP. Kalau dari saya sendiri untuk motivasi bagi pemula-pemula khususnya para pemuda milenial, dari saya jangan pernah pantang menyerah. Selagi kita bisa, kita niatkan, kita jangan terlalu tergesa-gesa. Kita harus lalui dengan kata hati kita. Jangan pernah kita
apa selalu ber apa Semangat. tidak tidak Inovasi. Oke, inovasi, Iya. kreatif. jangan selalu kita bernaungi putus asa atau- tidak bernaungi kepada kedua orang tua. Oke. Kita harus mandiri Betul sendiri. sekali tanpa memang. tanpa kita sendiri kapan apa kita bisa maju Oke. ke depan. Dan jangan lupa sholat. Oke. Jangan lupa sholat, itu Ibadah. salah satunya. Ibadah. Dan terus doakan kedua orang tua. Oke. Karena itu yang paling Paling utama. utama, betul. Oke, Doa hanya itu dari orang saya tua ya. bagi Iya. kaum milenial. Iya, oke. Oke, Kita kalau Kak Ica sendiri. Kak Ica. wejangan motivasi mungkin. Nah, yang pertama karena saya sering menggunakan kata dimanapun saya berdiri harus sukses. Luar biasa. Harus bertanggung jawab. Dimanapun Jadi, berdiri. iya. Heeh. Tapi boleh tidak saya cerita sedikit tentang Boleh. pengalaman Silakan. unik? Ini Silakan. bagi saya Iya. unik ya. Oke, baik. Tentu. Jadi ada di salah satu momen ya. Oke. Jadi ini cerita waktu saya baru merintis. Mungkin Tante Lisa aja ini belum saya kenal, Budi juga belum saya kenal. Belum ada yang kenal saya lah, baru tante saya. Nah, kemudian saya kan sudah mendaftarkan diri kan di salah satu dinas. Jadi waktu itu kebetulan ada dinas itu yang sedang mengadakan pertemuan dengan pimpinan daerah ya, bupati dalam hal ini. Jadi memang karena saya ini kenal, terus produk saya ini belum seperti ini kemasannya. Kalau orang sini bilang masih keremus. Belum se-glowing sekarang. Belum se-glowing sekarang. Belum ada skincare dulu. Oke, baik. Nah, kemudian di salah satu momen itu karena memang itu mungkin kesempatan saya. Jadi memang dari rumah ini ya, saya coba niat. Jadi saya bilang begini, saya duduk bersama suami yang luar biasa saya. Oke, baik. Semoga suaminya nonton. Oke. Pasangan serasi saya. Jadi jadi saya saya bincang-bincang dengan beliau, terus gimana nih? Bagaimana orang ini? Ini saya diundang oleh salah satu dinas ini. Kebetulan ada acara ini, terus ada bupati di situ, gitu. Tapi saya bilang, orang produk ini masih jelek, begitu kan? Masih jelek. Sudah, pergi saja, begitu kan maksudnya. Kata-kata sudah pergi saja. Kalau memang torang berejeki, torang pe produk hari itu juga dikenal oleh orang-orang banyak, begitu. Betul. Jadi sudah tidak ada yang kenal saya, bahkan belum kenal dengan orang-orang dinas juga, belum seakrab sekarang ini. Iya. Jadi saya pergi kasih yang batenteng sampai produk di tas cerewet. Hello, belum ada paper bag. Masih tas cerewet dengan produk yang keremus tadi itu. Sudah saya diantarnya sampai suami turun. Terus pas saya datang sudah rame sama orang, sudah ada di situ. Saya tidak dapat tempat di muka. Oke. Iya. Jadi pas saya masuk, saya dikasih tempat yang paling belakang, sudah paling belakang, tersembunyi dengan orang-orang, sudah tertimpa begitu. Jadi bupati di depan sedang memberikan sambutannya apa semua, saya sampai menangis, saya bilang ya Allah sudah ini bukan sampai rezeki, begitu sabar duduk diam, berdoa terus ya Allah kalau memang ini sampai rezeki mohon saya bilang bukakan jalan, sampai berdoa begitu, sampai mau menangis saya karena memang itu waktu yang sangat lama sekali. Saya bilang hari ini juga sampai produk ini harus dikenal. Tidak tahu tidak ada hujan, tidak ada angin, saya dapat telepon dari salah satu tidak petugas dinas tersebut. Jadi terus ditelepon, Bu Ica di Sabah mana? Di belakang sini Bu, begini. Oh maju di sini masih ada kursi 1. Masya Allah, memang ini kalau niat baik. Niat baik. Rezeki. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Saya langsung selip ciup paling depan baku muka dan Pak Bupati. Luar biasa. Setelah itu pas so istirahat, saya lihat belum ada yang perhatikan saya ini karena saya takut tiba-tiba saya langsung dempet sama Pak Bupati. Siapa ini? Maksudnya DP bodyguard ini tuh jangan sampai siapa betul, ini. betul. Jadi saya lihat dulu orang PT ada. Saya ambil sampai produk, badekat dengan Pak Bupati, sumpah saya mau kan namanya bupati toh dia saya yakin tidak mungkin mau menolak kan, apalagi ini pemberian dari masyarakat kan. Betul. Iya, saya percaya itu. Jadi pas saya bilang, Pak, saya memberikan ini produk saya. Jadi saya jelaskan dengan sampai niat yang tadi saya bilang, yang saya bilang ingin mengangkat kearifan lokal. Kearifan lokal daerah. Oh, mari. Langsung ya. Kasih bamani sedikit toh, Oke. Pak Teddy sedikit. Langsung dipanggil foto, langsung di situ pertama kali ada foto dan bupati dan produk. Kukis kelapa. Ya. Oke. Kalau untuk yang motivasinya gimana? Nah, untuk motivasi saya jangan takut memulai. Iya, begitu. betul.
Jangan takut memulai. Bahkan saya pun dari tempat yang paling terbawah sekali Oke. untuk panjat tebing tertinggi itu, saya berkali-kali jatuh dan patah tangganya. Iya. Tapi Tetap bangkit terus. Jadi terus kemudian untuk izin-izin tadi itu saya bilang kan tidak ada yang susah, karena sampai dengan saat ini, teman-teman UKM masih banyak yang nelpon, ini susah mau masuk di sini tidak bisa. Hello, sekarang ini zaman so modern. Jadi silahkan teman-teman belajar teknologi. Jadi Teknologi. Betul. Tidak. Apalagi sekarang media sosial. Ya, media sosial. Banyak sekali link-link atau metode-metode yang bisa mempromosikan produk-produk kita seperti itu. Jadi jangan pantang menyerah. Berjuang itu pasti, sabar, bekerja keras, dan jangan mental karupu, itu saja. Oke, betul. Itu tadi beberapa motivasi ya dari Kak Lis, dari Kak Budi, dan mungkin juga Kak ada Ica. sosial medianya, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman dari Iya, Ica mungkin. boleh. Apa sosial medianya mungkin, biar ini mungkin Oke. Facebooknya atau apa? Iya, boleh. Jadi untuk Facebook saya, silakan @rumah produksi Presi. Oke. Produksi Frezi. Rumah produksi Presi. Terus untuk IG saya sendiri, Presi Food. Terus kalau teman-teman ingin masuk ke website juga ada ya, sama Presi Food. Kalau WA nanti dibawa sini saja. Oke, kalau Kak Budi mungkin? Kalau dari saya nanti di Anumamilu. Oke, itu di apa? Facebook Oh, dan Facebook. Kalau IG juga seperti itu dengan nama yang sama, Dengan nama yang Anumamilu. sama. Oke. Untuk WA-nya nanti. Oke, siap. Nanti titip Kalau di sini. Kak Lis sendiri, Lalu untuk saya Aulia Food, Facebook Lis Daud. Terus IG-nya Aulia Food. Oke. WA-nya pasti ada di mana-mana, karena di Oke. Facebook pun ada nomor WA. Betul. kalau di luar kota Iya. ya, di luar kota sudah pernah mencicipi misalnya Aulia Food, langsung ke tadi Rumah ya, produksi. rumah produksi. Tunggu. Apa yang tambahan? Kak, boleh sedikit ya? Oke, boleh. Apa dulu? Saya mau bilang dulu yang selama ini membantu saya juga. Saya oke. lupa satu tadi. Jadi yang membantu saya memasarkan ini sampai ke jenjang yang lebih luas lagi, ke pemasaran luas juga, sampai go nasional, kata-kata dikirim ke Jakarta, Surabaya begitu Iya. toh. Nah, itu teman-teman dari BPK OI Pelangi, teman-teman OI Kabupaten Banggai, itu yang hobi babantu torong pe teman-teman OI yang ada di luar sana. Luar biasa. Oke, Untuk semoga pasarkan. didengar. Terima Oke. kasih ya. Baik, terima Oke, kasih itu buat tadi teman. beberapa motivasi, Oke. maka berakhir juga. Iya, kita tapi sebelum berakhir jangan lupa buat teman-teman Sigma follow Podcast ya, yang ada di follow rumah, jangan lupa untuk fanpage, follow ya, Sigma follow Podcast fanpage dan Sigma Podcast dan Kabupaten Kabupaten Banggai. Banggai. Oke. ya. Oke. Sampai di Untuk, sini dulu sampai ya. di Terima sini ya. kasih untuk Terima kasih narasumber kepada yang sudah hadir narasumber malam yang ini. luar Nah, biasa. semoga ilmunya bermanfaat. Selain itu Amin. bisa Para coba pemula ya. di makanannya. Dan jangan lupa beli ya. Iya, betul. Oke, saya Amor Lenkoano dan rekan Dan saya saya. dan Tiuliar Sisa Ajat. Oke, akhirnya Nanti kita ketemu lagi di iya. Sigma Podcast ya. Ya, kita akhiri. ketemu lagi di Sigma Podcast selanjutnya. Selanjutnya. Oke, Kita akhiri. terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.